saya Rolinta Sinaga. Hari ini saya memaparkan mengenai hak tanggungan. Apa sih yang menarik tentang hak tanggungan? Mari kita cek. Pengertian hak tanggungan dapat dibaca dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 1996, dikenal dengan UU HT. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, sebetulnya pada pasal 52 junto pasal 57 diamanatkan akan dilahirkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang hak tanggungan, dan tercetuslah Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, Undang-Undang Hak Tanggungan ini juga sebagai pengganti aturan kredit perban dalam statbat dan juga hipotek yang di sepanjang tanah yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Kalau belajar dulu mengenai penggolongan jaminan, tentu kita mengenal ada jaminan umum dan jaminan khusus dari cara terjadinya. Jaminan umum diatur dalam pasal 1131 yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur diperuntukkan guna pelunasan hutang-hutangnya. Sementara kalau jaminan khusus memang ada objek tertentu yang sudah diperjanjikan menjadi jaminan atas hutang si debitur itu. Kemudian dari sifatnya ada jaminan kebendaan seperti dalam jaminan gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Ada juga jaminan perorangan, yaitu seperti borto, personal guaranti, dan corporate guaranti. Kemudian dari objeknya, ada yang objeknya benda tetap seperti hak tanggungan, ada juga objeknya yang benda bergerak seperti dalam fidusia. Kemudian dari penggolongan jaminan ini, tentu kalau hak tanggungan itu masuk dalam jaminan khusus, objeknya adalah benda tetap yaitu hak atas tanah dan dia merupakan jaminan kebendaan. Lalu siapa saja sih yang menjadi pihak-pihak dalam subjek hak tanggungan? Yang pertama ada pemberi hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan ini orang yang namanya tertera di dalam sertifikat hak atas tanah. Jadi orang ini punya kewenangan dan juga kuasa untuk membebankan objek tersebut sebagai jaminan. Jadi biasanya dalam praktik itu bisa dia sebagai penjamin saja atau bisa debitur maupun penjamin. Kemudian ada pemegang hak tanggungan. Biasanya ini adalah kreditur. Krediturnya misalnya perbankan. Jadi orang yang sudah memberikan pinjaman atau mempunyai piutang terhadap debitur. Seperti sebelumnya bahwa hak tanggungan itu sebagai jaminan kebendaan menjadi jaminan yang sangat populer dan sangat diminati oleh kreditur, karena menurut kreditur jaminan hak tanggungan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang sangat mutlak dan sangat penuh baginya. Karena kenapa? Karena ternyata hak tanggungan ini merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Umumnya masyarakat mengetahui dan mengalami bahwa nilai harga suatu tanah itu jarang menyusut, bahkan mengalami peningkatan harga. Jadi ketika misalkan diberikan jaminan hak atas tanah, kreditur akan merasa aman bahwa yang dijaminkan tanah, dan tentu penjaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Lalu yang menjadi objek hak tanggungan ini tentu sudah tadi berulang kali disebutkan adalah hak atas tanah. Nah, hak atas tanah ini baik dalam sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Kalau dalam hukum adat dikenal ajas horizontal, yaitu pemisahan tanah berikut karya-karya bangunan yang ada. Sementara kalau dalam pembebanan hak tanggungan ini berikut tanah, bangunan, hasil karya maupun yang ada, yang telah ada menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut. Jadi dalam pembebanan hak tanggungan ini dikenal ajas vertikal. Tapi meskipun begitu harus ditegaskan dan dijanjikan dalam pemberian peningkatan hak tanggungan. Saya dalam slide ini mengungkapkan ada 6 ajas yang umumnya populer dipakai dalam lembaga hak tanggungan. Yang pertama, droit the preference, yaitu dengan adanya pembebanan hak tanggungan, kedudukan kreditur sudah diutamakan bila mana nanti debiturnya macet. Yang kedua ada ajas accessory, yaitu bahwa perjanjian hak tanggungan ini tidak bisa lahir kalau tidak ada perjanjian pokoknya, karena dia perjanjian tambahan. Yang ketiga ada ajas publisitas,
bahwa akta pembebanan hak tanggungan harus didaftarkan di kantor pertanahan. Ketiga, ada on split bar head dan total head, tidak dapat dipisah-pisahkan maupun dibagi-bagi. Jadi kalau dia membebankan sebidang tanah, dia harus semuanya, tidak bisa setengah bidang tanah atau sepertiga bidang tanah, tidak bisa, karena dia satu kesatuan. Bahkan tanah berikut yang ada ataupun yang kemudian ada itu menjadi pembebanan dalam hak tanggungan. Kemudian ada droit de suite seperti jaminan pada umumnya, dan ajas spesialitas. Ajas spesialitas ini mengenai isi dari akta pembebanan hak tanggungan itu. Jadi harus khusus siapa subjeknya, yaitu yang namanya tertera dalam sertifikat, apa menjadi objeknya, apakah hak milik, hak guna bangunan, kemudian berapa nilai hutangnya, nilai penjaminannya, dan apa yang mau dijanjikan di dalam pengikatan ini. Jadi harus secara khusus disebutkan. Berikut ilustrasi dari proses pembebanan hak tanggungan. Jadi ada pihak yang terlibat. Yang pertama itu pemilik sertifikat. Dia bisa berlaku selaku penjamin aja atau sekaligus sebagai debitur. Yang kedua ada PT Bank X, yaitu sebagai kreditur atau orang yang menyalurkan dana. Yang ketiga ada notaris. Pemilik sertifikat dan bank bersama-sama datang ke hadapan notaris ataupun PPAT untuk melakukan pengikatan jaminan. Kalau pengikatan kreditnya bisa dilakukan juga secara notaris ataupun bisa secara tertulis. Tapi kalau pengikatan jaminan hak kebendaan ini melalui hak tanggungan tentunya harus dilakukan secara notaris ataupun PPAT. Nanti mereka akan membawa sertifikat juga untuk dibuatkan baik itu melalui SKMHT maupun melalui APHT. Dari ilustrasi tadi kita melihat ada dua proses pembebanan. Yang pertama tahap pemberian, yaitu penandatanganan akta perjanjian pokoknya dulu. Misalnya perjanjian pokoknya perjanjian kredit. Kemudian mereka akan menandatangani akta pengikatan jaminan. Bisa secara langsung dikenal dengan tanda tangan APHT, akta pemberian hak tanggungan. APHT ini hanya berlaku selama 7 hari. Jadi 7 hari sejak ditandatangani harus didaftarkan ke BPN. Nah, kemudian karena hanya 7 hari, dibuka peluang adanya SKMHT, surat kuasa memberikan hak tanggungan. Nah, SKMHT ini berlaku ada yang pertama 1 bulan, jika tidak ada proses hukum yang memang sangat ribet, jadi hanya roya misalkan yang cukup cepat selesai, jadi masa berlakunya 1 bulan. Ada juga 3 bulan jika masa berlakunya itu dianggap cukup lama, misalnya ada jual beli, ada turun waris, dan ada yang ketiga berlaku sepanjang perjanjian itu berlaku. Jadi ini untuk kredit-kredit tertentu yang diatur dalam undang-undang. Setelah penandatanganan SKMHT sesuai dengan jangka waktunya, maka akan diberikan penandatanganan APHT, yaitu akta pembebanan hak tanggungan. Kemudian APHT ini 7 hari sejak tanggal terdaftar harus dibawa ke kantor pertanahan untuk didaftarkan. Masuklah ke tahap pendaftaran, yaitu tersapainya ajas publisitas sehingga melahirkan sertifikat hak tanggungan dengan titel eksekutorial demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, kapan sih hak tanggungan itu lahir? Seperti berdasarkan tahap pemberiannya tadi, bahwa hak tanggungan itu lahir bukan alternatif tapi kumulatif. Jadi sejak ditandatangani aktanya tidak serta-merta sudah ada nih pemberian hak tanggungannya, bukan. Jadi harus ada pendaftaran di kantor pertanahan sehingga ada produknya SHT tadi. Jadi lahirnya adalah sejak terdaftarnya di kantor pertanahan dan terbitnya sertifikat hak tanggungan. Yang menjadi kelebihan dari hak tanggungan ini adalah eksekusinya, bahwa sejak dibebankan hak tanggungan, kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi, yaitu parate eksekusi bila mana debiturnya macet ataupun gagal dalam melakukan pembayaran. Kreditur dapat melalui pelelangan umum dalam rangka melaksanakan titel eksekutorial demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dapat dilakukan penjualan di bawah tangan sepanjang memenuhi syarat disepakati oleh para pihak. Dapat nilai harga tertinggi, kemudian ada pengumuman dan tidak ada yang keberatan. Ada satu lagi sih, namanya AIDA. Penasaran nggak? Cari ya.
Lalu kapan sih hapusnya hak tanggungan? Yang pertama, hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Artinya debitur sudah melunasi nih hutang-hutangnya, jadi perjanjian pokoknya berakhir, otomatis hak tanggungannya juga berakhir. Yang kedua, adanya pelepasan dan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Kemudian adanya pembersihan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Kemudian hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Misalnya, dulu di kabupaten ini ada tanah dengan sertifikat ini itu, tapi ternyata terjadi bencana alam sehingga kabupaten ini sudah musnah, otomatis hak atas tanahnya musnah dong. Setelah hak tanggungan hapus, maka kantor pertanahan wajib untuk mencoret catatan hak tanggungan. Jadi di sertifikatnya itu tertulis dibebankan hak tanggungan peringkat pertama gitu. Kalau sekarang ini ada selembar kertas seperti SHT elektronik. Nah, itu harus diroya. Yang meroya itu adalah kreditur. Kalau sekarang roya elektronik, yang mana yang meroya adalah pihak perbankan. Jadi mereka punya aplikasi untuk meroya. Jadi kalau kamu punya sertifikat ada hak tanggungannya, jangan lupa untuk roya ya. Soalnya kalau mau transaksi hukum selanjutnya pakai sertifikat itu tidak bisa karena terhalang adanya hak tanggungan. Jadi kalau sudah diroya, nanti ketika pengecekan sertifikat akan tertulis tidak dibebankan hak tanggungan. Jadi kalau kamu mau jual, kalau kamu mau bebankan hak tanggungan lagi, dia bisa karena sudah tidak ada hak tanggungan. Demikian materi hak tanggungan hari ini. Saya ada mengambil kata dari Brandon Chalk yang menyatakan, respect people who trust you. It takes out for people to trust you. So, treat their trust like precious coin. Artinya bahwa ketika kita sudah diberikan kepercayaan untuk minjam, dikasih uang, maka kita harus menjaga kepercayaan itu supaya suatu saat kita memerlukan lagi, pihak yang memberikan kepercayaan itu percaya kembali kepada kita. Bye-bye.